Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rita Indah Ayundang, NPM 2105170079 dari kelas D1 Akuntansi Pagi, ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia yang sudah saya singkat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan dalam sebuah perusahaan. Semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang isinya mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu bahan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Adapun menurut swasta dan Sipotjo, perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Perusahaan menurut saya yaitu tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri dan memiliki catatan administrasi terkait produksi dan struktur biaya, dan wajib memiliki skill dan kemampuan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada usaha perseorangan, yaitu usaha perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dipakai di Indonesia. Yang kedua ada firma, disingkat FA, merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha. Yang ketiga ada CV atau Commanditaire Partnership, adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. Yang keempat ada PT, bisa disebut perseroan terbatas, yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham. Yang kelima ada perseroan terbatas negara atau persero, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Yang keenam ada perusahaan negara umum atau perum. Kegiatan usaha perum terutama ditunjukkan untuk melayani kepentingan umum, baik kepentingan di bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi. Bidang-bidang usaha yang dilakukannya biasanya berupa jasa-jasa vital atau public utilities. Yang ketujuh ada perusahaan negara jawatan atau perjan. Kegiatan usaha perjan ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum.
Bisa disebut dengan public service dengan memperhatikan pula segi efisiensinya. Pekerjaan dapat memiliki fasilitas-fasilitas negara sebab merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal. Yang ke-8 ada PD atau bisa disebut dengan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan PD ini adalah mencari keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membangun daerahnya. Yang terakhir ada koperasi. Menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama-sama dari kata ko dan operasi. Jadi koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama, bukanlah merupakan konsentrasi modal. Kebaikan dan keburukan bentuk-bentuk perusahaan. Kebaikan perusahaan perseorangan. Pemilik bebas dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan. Yang kedua, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya. Yang ketiga, sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin baik dalam hal keuangan maupun dalam masalah proses produksi. Yang keempat, biasanya pemilik perusahaan yang giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya itu. Keburukan perusahaan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Di sini seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap hutang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan perusahaan terbatas. Sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja. Yang ketiga, kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin, sebab jika seandainya pemilik meninggal atau terkena hukuman penjara, maka perusahaan akan berhenti pula aktivitasnya. Yang keempat, pengelolaan manajemennya lebih kompleks sebab semua aktivitas manajemen seperti pencarian kredit, pembelanjaan, produksi, ketenagakerjaan, serta pemasaran dilakukan oleh pemilik sendiri. Ada kebaikan dari firma. Yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Yang kedua, ada pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi, lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Keburukan firma. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan, kekayaan pribadi, menjamin jaminan bagi hutang-hutang firma. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu, sebab jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, secara otomatis firma menjadi bubar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap pendirian dari firma. Yang pertama ada tahap pembuatan akte pendirian. Persyaratannya fotokopi KTP, data anggaran dasar firma. Nama prosesnya bisa menjadi sampai 1-2 hari kerja setelah permohonan diajukan dan persyaratan lengkap. Yang kedua ada tahap permohonan surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga ada tahap pembuatan nomor pokok wajib pajak. Yang keempat ada tahap permohonan surat pengukuhan pengusahaan kena pajak. Yang kelima ada tahap pendaftaran ke pengadilan negeri. Yang keenam ada tahap permohonan izin mendirikan bangunan IMB. Yang ketujuh ada tahap permohonan surat izin tempat usaha.
Yang ke-8 ada tahap permohonan surat izin gangguan. Yang ke-9 ada tahap permohonan surat izin usaha perdagangan. Yang terakhir ada tahap permohonan tanda daftar perusahaan. Yang tadi sebagai tambahan dari firma, sekarang saya akan kembali membacakan kebaikan dari CIPI. Yang pertama, pendirinya relatif mudah. Yang kedua, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang ketiga, mudah memperoleh kredit. Yang keempat, modal yang dikumpulkan lebih besar. Terus ada keburukan dari CIPI. Yang pertama, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang kedua, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan. Yang terakhir, sebagai sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Saya akan menambahkan tentang tahap-tahap pendirian CIPI. Yang pertama, membuat akte pendirian CIPI di notaris. Yang kedua, mendaftarkan akte pendirian CIPI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Yang ketiga, mengurus surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, ada membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, Anda perlu mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CIPI. Yang keenam, Anda perlu mengurus dokumen tanda daftar perusahaan atau TDP. Saya akan menjelaskan tentang kebaikan dari PT. Yang pertama, kebaikan PT. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham terdapat utang-utang perusahaan. Yang kedua, kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tergantung pada beberapa peserta pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang kelima, manajemen dan spesialisnya memungkinkan pengelola sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Manajer yang tidak cakap dapat diganti dengan yang lebih cakap. Keburukan PT. PT merupakan subjek pajak tersendiri, sedangkan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan dari pemegang saham bersangkutan. Yang kedua, pendirinya lebih sulit, memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, ongkos pembentukannya relatif tinggi. Yang keempat, kurangnya rahasia perusahaan disebabkan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan. Kelebihan Persero dan kelemahan Persero. Kelebihan Persero yang pertama, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha. Yang ketiga, bentuk pengelola yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agunan. Kelemahan Persero, perkembangan usaha akan sangat kecil, terlebih lagi jika pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Yang kedua, jaminan kelangsungan usaha menjadi kurang diandalkan bila pihak pemiliknya meninggal. Kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Yang keempat, pembagian laba ada setiap anggota masing-masing akan memiliki penghasilan lalu akan dikenakan pajak. Yang kelima, setiap anggota dari perusahaan Persero tidak diperkenankan untuk membayar utangnya sendiri. Yang terakhir, bagian anggota memiliki wewenang mengelola bottom line Persero yang dianggap sebagai pendapatan yang diterima. Kelebihan Perum. Yang pertama, menangani bidang-bidang bisnis yang penting dan sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Yang ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengambilan kinerja lebih mudah dilakukan. Keburukan dari Perum, yang pertama masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Tingkat yang kedua, tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseroan terbatas atau PT.
Yang terakhir, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk baik masih kurang. Kelebihan dari pekerjaan, yang pertama menangani bidang-bidang usaha penting, usaha menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, seluruh modalnya adalah milik negara. Keburukan dari pekerjaan, sering terjadi pemborosan, tingkat produktivitas kurang, sering menjadi alat politik kelompok tertentu. Jika pekerjaan rugi, berarti negara yang dirugikan. Kelebihan koperasi. Yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, dasar sukarela dan terbuka. Kekurangan koperasi, rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota memiliki daya saing lemah. Saya akan menjelaskan tambahan terhadap koperasi. Dinyatakan bahwa fungsi koperasi Indonesia adalah yang pertama, alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, alat pendemokrasi ekonomi nasional. Yang ketiga, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Yang keempat, alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia, serta dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Koperasi dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia untuk melancarkan kegiatan-kegiatan mengembangkan lapisan bawah tersebut. Pada awal tahun 1978 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa atau disingkat dengan BUUD dan Koperasi Unit Desa KUD. Lalu saya menjelaskan tentang sumber keuangan koperasi. Anggota koperasi, modal yang dikumpulkan oleh para anggota dapat dibedakan menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Terus jenis koperasi ada koperasi produksi yang bertujuan memproduksi dan menjual barang secara bersama-sama. Yang kedua ada koperasi konsumsi, koperasi yang mempunyai kegiatan di bidang penyediaan barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga ada koperasi kredit, koperasi yang beroperasi di bidang pemberian kredit kepada para anggota dan bukan anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya. Berdasarkan luas daerah ada 4 macam koperasi, yaitu koperasi primer adalah suatu unit koperasi kecil yang meliputi wilayah yang kecil pula. Yang kedua ada koperasi pusat. Koperasi pusat terdiri atas paling sedikit 5 koperasi primer yang sudah berbadan hukum. Yang ketiga, gabungan koperasi. Gabungan koperasi merupakan sekelompok koperasi yang terdiri atas paling sedikit 3 pusat koperasi. Yang terakhir ada induk koperasi, koperasi yang terdiri atas sedikitnya 3 gabungan koperasi yang sudah berhadapan hukum wilayahnya meliputi seluruh Indonesia. Yang saya simpulkan, sekian dari penjelasan saya tadi, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.